Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Bongkar Rahasia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 4 cara untuk menaikkan kondisi finansial kita. Yang pertama, teman-teman, adalah kita itu senang berbelanja ya. Jadi berbelanja itu ternyata itu bisa meningkatkan kondisi perekonomian kita atau kondisi finansial kita. Kenapa sih berbelanja itu? Ternyata di belanja itu ada miracle-nya. Ada apa ya, keajaiban di situ. Kok bisa ada orang yang senang berbelanja itu ternyata dia akan oh ya saya dan ternyata belanja itu tuh bisa menaikkan kondisi, finansial kita, teman-teman. Nah, itu letaknya di mana? Keajaibannya tuh adalah ketika kita belanja, kita tuh mengakses rasa kita tuh mampu gitu. Mampu dan kita belanja itu diniatkan untuk memberi orang itu. Kenapa? Mungkin dengan belanja itu kita membantu perekonomian orang lain. Sehingganya dengan belanja uang itu kan berasal dari kata currents. Currents itu artinya berputar. Maka barang siapa yang bisa memutarkan uang, maka uang itu akan datang banyak pada kita. Maka setiap orang-orang yang sukses atau yang kaya raya itu mereka itu banyak uangnya walaupun mereka pelit ya. Tapi mereka senantiasa belanja terus. Jadi konsepnya makanya orang kaya tambah kaya itu bisa jadi salah satu faktornya dan mereka sering berbelanja walaupun dia nggak sedekah atau nggak memberi. Kenapa? Dengan berbelanja itu artinya dia menghidupkan perekonomian orang lain gitu kan. Secara tidak sadar itu pun dinamakan sedekah. Jadi belanja itu sama dengan sedekah sebetulnya mah tanpa kita sadari. Maka orang-orang yang seneng berbelanja itu akan belanja terus-menerus sampai kapanpun dia akan belanja kecuali memang dia berhenti untuk belanja gitu. Jadi teman-teman kalau nggak percaya coba aja belanja untuk memulai belanja yang eh sesuatu yang menurut kita tuh mahal. Coba aja teman-teman. Jadi di situ yang mahal-mahal yang lain itu akan mudah untuk kita dapatkan gitu. Nah, terus yang kedua, itu kita harus bisa belanja dengan pembelanjaan yang mahal. Nah, di sini ada dua konsep. Ada yang negatif dan ada yang positif. Ada pula orang-orang di sini ya, teman-teman. Kalau kita ingin belanja barang-barang yang mahal, disesuaikan dengan kondisi perekonomian kita yang sehat. Jangan sampai kita cuma duitnya 200, kita mau belinya jam Rolex yang harganya 1 juta, 4 juta. Nggak bisa. Itu malah membuat diri kita itu semakin terpuruk. Ada contohnya waktu itu ada orang-orang besar. Dia seorang pemain apa saya lupa. Dia mendapatkan uang berapa miliar. Kemudian seketika itu dia miskin lagi. Dan ternyata dia salah menggunakan keuangannya. Nah, hati-hati di sini ya, jangan terjebak di lubang buayanya. Nah, yang harus kita pahami adalah lifestyle di sini adalah membeli barang yang mahal itu tentang bagaimana kondisi perekonomian kita mampu untuk membelinya. Kalau kita nggak mampu ya jangan dipaksakan. Kalau kita memaksakan barang yang kita nggak mampu untuk membelinya, maka kita akan tersiksa. Bahkan kita akan terluka. Sampai-sampai kita kecewa di situ. Maka teman-teman, kita harus bisa membeli barang yang mahal itu sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau dalam Al-Quran itu, bertakwalah kamu atau bekerjalah kamu sesuai dengan kesanggupan diri kamu saja. Jadi nggak boleh kita memaksakan sesuatu sesuai dengan kehendak kita. Nanti yang didapat adalah kecewa. Nah itu ya. Jadi kita membeli barang yang mahal sesuai dengan kondisi perekonomian yang sehat. Terus ketiga, itu ada lifestyle. Lifestyle itu tentang gaya hidup. Nah, teman-teman, gaya hidup yang pertama kalau kita lihat, saya punya tim. Tim saya tuh ada Wahyu, ada Dandi, ada Agus, dan ada Adit. Itu tim dari Skris Tour, dari tim bisnis. Nah, jadi di situ kita itu punya program, ada 1 tahun, seminggu, 2 minggu. Jadi itu programnya pertama, kita program jalan-jalan. Waktu itu program jalan-jalan kita dengan budget yang sangat minim sekali, itu yang gratisan yang pertama itu di Pantai Pergading. Terus lanjut lagi di pantai yang kedua, Pantai Duta Wisata itu masih gratisan semua karena itu masih wilayah kita juga gitu kan. Kemudian lanjut yang ketiga, kita lanjut untuk jalan-jalan di Puncak Mas. Nah, lanjut di Puncak Mas, terus naik lagi nih budgetnya agak mahalan. Terus lanjut di Bukit Mas. Dan terus sampai kita mau ke pulau yang harganya sampai 100.000. Dan itu salah satu untuk menaikkan kondisi perekonomian kita. Dan jangan pernah kikir, teman-teman. Kalau kita kikir terhadap kita misalkan mau sebagai contoh, kalau kita mau belanja nih. Nah, dalam pembelanjaan itu kita nggak boleh ketakutan. Misalkan kita mau belanja ini, belanja ini. Nah, biasanya kalau kita tuh nggak suka belanja, itu ada rasa kita tuh ketakutan. Duit cuma 200 misalkan. Mau belanja apa ya? Mau belanja ini sayang, mau itu sayang. Jadi di situ yang dia akses dalam rasanya itu kalau kita lihat dari vibrasi force dan power itu vibrasinya rendah. Kenapa rendah? Karena dia rasa ketakutan yang dihadirkan. Itu bahaya. Jadi kalau ketika kita ada duit gitu kan, kita niatkan, kita akses perasaan kalau kita ini mampu untuk membeli. Dan kita akses untuk membantu orang yang berjualan itu. Dengan niat untuk sedekah. Maka ketika kita belanja, itu bernilai sedekah. Apa kata Allah? Siapa yang bersedekah, Allah akan membalas 10 kali lipat. Bahkan sampai 700, bahkan sampai unlimited, nggak terlintas atau nggak terhitung gitu kan. Nah jadi teman-teman jangan pernah takut untuk belanja. Nah belanja itu apa? Belanja itu sesuai dengan kondisi apa namanya kebutuhan kita. Jadi jangan sampai kita tuh bergaya dulu, kalau kata Tung Desa Moringin itu jangan perbesar gaya.
Besar dulu itu yang kita besarin tuh harusnya adalah usahanya dulu. Kalau udah sampai passive income, baru kita banyak gaya. Apa itu passive income? Nanti kita akan bahas di itu, biar Wahyu aja yang kameramen nih yang akan bahas nanti. Nah, jadi di sini kita akan bahas lagi tentang lifestyle tadi ya. Lifestyle itu pertama kita dari gunung sampai ke budget yang 100.000, dan itu salah satu cara untuk kita meningkatkan kondisi perekonomian kita. Nah, contoh yang ketiga adalah ketika kita pernah, kalau kita belum pernah nginep di hotel nih, misalkan, cobalah sekali-kali kita untuk nginep di hotel yang murahan dulu. Untuk membuka mata rantai pertama-tama gitu. Kalau kita nggak bisa di hotel, kita nginep di villa misalkan. Yang harganya 100, 200, bahkan di hotel pun ada yang 200, ada yang 300. Sebenarnya kita tuh mampu, cuma kita ketakutan. Hanya mengutamakan yang lain, sebenarnya mampu. Saya ngeliat itu ada room itu cuma 200.000 sampai 300.000. Nah, jadi kita bahas lagi. Kalau kita belum pernah ke hotel, coba kita ke hotel. Dengan harga yang cukup kita itu, ya yang murahan dulu lah. Yang harganya 10.000, yang 10.000. Harganya 100.000 atau sampai 150.000 atau bahkan sampai 1 juta. Sesuai dengan kemampuan kita. Taruhlah 300.000. Kita nyewa semalam. Nah, udah semalam itu kita sewa. Itu akan terbuka tuh. Itu taruhlah bintang 1. Nanti kita lanjut lagi ke bintang 2, bintang 3, bintang 4 sampai bintang 6 gitu. Nah, itu akan terbuka sampai di situ. Dan itu akan terus-menerus akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu akan terbentuk mata rantai kehidupan namanya. Nanti saya akan bahas tentang apa sih yang dimaksud dengan mata rantai kehidupan itu gitu. Nah, terus yang keempat, mungkin teman-teman ini udah kalimatnya familiar, untuk meningkatkan kondisi perekonomian kita yang keempat adalah sedekah. Ternyata teman-teman, sedekah itu bisa membuat diri kita atau kondisi finansial kita itu menjadi lebih baik dan menjadi lebih maju lagi. Nah, itu dilihat dari mana? Dilihat dari bagaimana dia ikhlas memberi dan membantu orang lain tanpa mengharap apapun. Karena ikhlas itu kita bisa memberikan apa yang kita punya kepada orang lain tanpa harus mengharap lagi. Banyakan kita adalah orang-orang yang senantiasa sedekah biar dibalas sama Allah 100.000 jadi 1 juta. Nah, itu salah. Sedekah itu tanpa mengharap lagi. Intinya tugas kita adalah memberi, 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 dan membantu orang lain. Itu aja kok. Nyampe situ. Jadi kebanyakan orang yang sedekah, bahkan yang ngikutin Ustaz Yusuf Mansur itu, sedekah jor-joran namanya. Sedekah brutal, sampai rumahnya segala macam. Memang ada yang dibalas, tapi ada juga yang nggak dibalas. Sampai ada yang komplain dengan ceramahnya Ustaz Yusuf Mansur. Beliau mengatakan, katanya, ini gimana? Kok sedekah ini kok nggak bisa membuat saya kaya? Karena sedekahnya salah, niatnya salah. Niatnya dipergunakan untuk mendapatkan sesuatu, itu salah. Kenapa? Dia jual beli dengan semesta. Dia jual beli dengan yang memiliki alam semesta. Siapa? Yaitu Tuhan. Jadi kita tuh kalau memberi, memberi aja. Kalau kita ingin membantu, membantu aja. Tanpa apapun, tanpa imbalan, tanpa mengharap lah. Jadi gitu. Itu akan mendapatkan sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Nah, mungkin ini teman-teman, 4 cara untuk menaikkan kondisi finansial kita. Yang pertama adalah kita senang atau sering berbelanja. Yang kedua, berbelanja dengan yang mahal-mahal, yang menurut kita itu mahal. Yang ketiga, lifestyle. Lifestyle itu kita harus perbaiki, kayak tadi kita jalan-jalan, kemudian nginep di hotel, dan dari segi pakaian pun sama. Terus yang keempat, itu kita sedekah. Ya, sedekah itu bisa kita lihat dari guru-guru, dari Ustaz Mansur, dari Ipo Santosa, dari Tung Desa Maring, dan lainnya juga. Rata-rata orang-orang kaya mengajarkan sedekah. Itu saja teman-teman. Mohon maaf apabila ada terburu-buru, karena ini baru pertama kali kita buat podcast, dan baru pertama kali kita baru ya ngoceh kayak gini ya. Ya, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Teddy Alansa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.